Miss Hilgers menjadi salah satu sosok krusial di lini pertahanan timnas Indonesia. Miss menjalani debut pada tanggal 10 Oktober lalu dan sudah mendapatkan 2 caps. Bek FC20 ini disambut cukup meriah karena pengalamannya di Eropa akan banyak membantu skuad Garuda. Salah satu dukungan yang diberikan supporter adalah dengan meningkatkan jumlah pengikut di Instagram. Media asal Belanda, 20 Insight, ikut menyoroti fenomena ini. Mereka bahkan memberikan tajuk khusus untuk melihat bagaimana pemain memaksimalkan potensi di media sosialnya. Hilgers membuka tambang emas baru, tonase ekstra untuk bek FC20, tulis media tersebut. Saat ini Miss memiliki 1,4 juta pengikut di Instagram pribadinya. Kehadiran pemain kelahiran Amersfoort ini mendapatkan banyak dukungan di media sosial. Mereka menilai bahwa angka ini jadi sinyal bahwa Miss diterima dengan baik menjadi bagian skuad Garuda. Federasi Sepak Bola Indonesia telah berusaha membujuk sang pemain bertahan selama bertahun-tahun dan kini berhasil. Dia dipuja dan penggemar sepak bola Indonesia mulai mengikutinya secara massal di Instagram. Di sini, ia kini memiliki jumlah pengikut yang luar biasa, yaitu 1,4 juta, dilansir bolasport.com dari laman 20 Insight. Dia juga menggunakan fitur Instagram eksklusif berbayar untuk penggemarnya. Bagi pemain berusia 23 tahun, ini jadi ladang pendapatan baru yang cukup menjanjikan. Sejak memilih Indonesia, Hilgers telah menjadi tuan yang sangat besar di sana. Ketika nilai transfernya naik menjadi 10 juta euro awal bulan ini, hal itu membuatnya tidak hanya menjadi pemain termahal FC20, tetapi juga Indonesia. Hal itu membuatnya semakin menarik bagi para sponsor, lanjut media tersebut. Bagi Miss, ini bisa jadi jalan untuk karirnya terus berkembang. Apalagi, dia merupakan salah satu sosok andalan di 20. Bisa jadi tawaran menarik akan datang dari klub besar lain karena performa yang stabil dan caps di timnas yang akan terus naik. Miss Hilgers menjalani paruh pertama yang penting di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dengan kepergian Robin Pröpper yang tiba-tiba ke Rangers FC, pemain yang baru berusia 23 tahun ini tiba-tiba menjadi pemimpin baru di lini belakang. Selain itu, Hilgers memilih untuk berkarir di level internasional bersama Indonesia, tutup media 20 Insight. Menariknya, sejak menjadi bagian dari skuad Garuda, nilai pasar Miss terus meningkat. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga merespons soal ranking FIFA Timnas Indonesia yang turun satu tingkat. Singgung jelang lawan Jepang pada November mendatang. Ranking FIFA Timnas Indonesia dalam update terbaru pada Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024 mengalami penurunan. Indonesia saat ini dipastikan berada di posisi ke-130 pada ranking FIFA setelah sebelumnya menempati peringkat ke-129. Posisi timnas Indonesia ini turun karena tim asuhan Sintayong menelan kekalahan dan hanya meraih hasil imbang. Tim Merah Putih menahan imbang Bahrain 2-2, dan kalah 1-2 dari China dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan tanggal 15 Oktober lalu. Situasi ini membuat timnas Indonesia mengalami pengurangan poin 5,3 poin. Setelah melihat ranking timnas Indonesia di FIFA melorot ini, Arya Sinulinga pun merespons posisi baru skuad Garuda di peringkat ke-130 ini. Yang pertama, wajar juga kita turun peringkat, orang kalah kok. Wajar ya, ujar Arya Sinulinga kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia memang memaklumi ranking tim Merah Putih ini turun. Namun, tentu saja Jay Ises dan kawan-kawan diharapkan bisa meningkatkan ranking FIFA nantinya. Apalagi dalam posisi terbaru Jepang dipastikan menempati ranking ke-15 FIFA. Tim berjuluk Samurai Biru tersebut menempati posisi ke-15 ranking dunia setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dan imbang 1-1 saat kontra Australia. Jepang dipastikan menggusur posisi Swiss yang sebelumnya menempati ranking ke-15. Untuk itu, saat ini tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut naik ranking dari posisi sebelumnya di peringkat ke-16 dan sekarang ranking 15. Wataru Endo dan kawan-kawan bahwa saat ini mengejar Maroko dan Uruguay yang berada tepat di atas mereka. Posisi Jepang saat ini, Arya mengharapkan timnas Indonesia bisa membuat kejutan nantinya. Dengan harapan,
Tim Merah Putih bisa naik peringkat lagi nantinya karena saat ini Jepang berada di posisi ke-15. Apabila Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya mampu menahan imbang Jepang, peluang untuk merangkak naik pun besar. Ya nanti kita kejar lagi peringkatnya, kata Arya Sinulinga. Ini kan Jepang sekarang naik nomor 16 ranking ke-15 jelasnya. Mana tahu kita dapat poin tahan seri kan naik juga itu. Kan Jepang sekarang 16 besar. Staf khusus BUMN tersebut bahkan mengatakan apabila timnas Indonesia bisa menahan imbang Jepang dengan skor berapapun, timnas Indonesia pasti bisa naik posisi dari sekarang. Kalau kita tahan kan berarti kita harus bawa 4 lagi kan, tutur Arya. Ya kita kalau kalah ya harus terima, mau bilang apa lagi. Dengan kondisi yang ada, pungkasnya, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI mengungkapkan alasan kenapa supporter wajib memiliki Garuda ID untuk membeli tiket timnas Indonesia. Ini dilakukan demi memperbaiki sistem keamanan stadion. PSSI belum lama ini kembali mendapat sorotan dari supporter timnas Indonesia. Ini karena PSSI membuat keputusan dengan melakukan aturan baru soal pembelian tiket pertandingan timnas Indonesia. Federasi membuat sistem baru bernama Garuda ID dan setiap supporter yang ingin menonton pertandingan timnas Indonesia harus punya Garuda ID. Sistem baru ini dibuat PSSI karena semakin banyaknya supporter yang ingin menonton pertandingan skuad Garuda. Setelah timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang penonton membludak. Untuk itu, agar keamanan stadion terjaga, PSSI mulai membuat sistem baru untuk pembelian tiket ini dan bakal diberlakukan pada November mendatang. Hal ini karena timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, pada tanggal 15 November mendatang. Kemudian laga ke-6 menghadapi Arab Saudi di stadion yang sama pada tanggal 19 November tahun 2024. Arya Sinulinga mengatakan bahwa selama ini sistemnya pakai barcode untuk masuk tanpa ada kontrol apapun. Ini dilakukan setelah PSSI melakukan evaluasi terhadap laga kandang melawan Australia pada September lalu. Menurutnya, jumlah supporter yang hadir saat laga melawan Australia pada tanggal 10 September lalu melebihi kapasitas yang ada. Ada juga kejadian ketiga supporter yang mau menonton dia membawa tiketnya dan pernah digunakan. Agar kejadian seperti ini tak terulang kembali, PSSI mewajibkan supporter untuk memiliki Garuda ID. Setiap orang yang masuk ke stadion akan melakukan face recognition, sehingga wajib memiliki Garuda ID. Ini akan digunakan buat semua pihak bahkan termasuk tamu undangan, staf, hingga media juga diwajibkan memiliki Garuda ID. Kami melihat banyak sekali penonton atau supporter masuk di luar kapasitas yang ada. Kemudian penonton yang tiketnya sudah pernah dipakai, ujar Arya Sinulinga kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Dari kejadian itu, Pak Ketum Erick Thohir melihat bahwa ini terlalu banyak masuk. Berbahaya, ucapnya. Melihat situasi itu, PSSI menyoroti masalah keamanan, sehingga dibuatlah sistem baru agar keamanan pun lebih terjamin. Jadi kata kunci pertama yang kami lihat adalah masalah keamanan. Kami melihat keamanan di stadion itu jadi meragukan ke depannya, sementara antusiasme supporter untuk menonton di SUGBK sangat tinggi, kata Arya. Kemudian juga kita lihat ada beberapa kejadian di mana ada supporter atau penonton yang masuk merokok dan sebagainya, bahkan mengganggu penonton lainnya. Bahkan kita lihat juga banyak supporter atau penonton yang duduknya di luar dari kursi yang ada. Bahkan ada orang yang seharusnya duduk di tempat yang ada, dia tidak dapat tempat duduk. Nah, hal-hal inilah yang membuat kami perlu melakukan perubahan total dan mendasar terhadap metode kita untuk memasukkan supporter atau membuat keamanan di dalam stadion. Maka langkah pertama yang kami lakukan adalah mengganti keamanan. Untuk pendaftaran Garuda ID sendiri, supporter akan melakukan verifikasi KTP, identitas, dan wajah alias foto selfie. Pendaftaran memberi Garuda ID juga wajib mencantumkan KTP dan foto wajah yang jelas, sehingga nantinya ini harus sama dengan pembeli tiketnya. Pasalnya, nama akun Garuda ID ini juga harus digunakan untuk pembelian tiket. Walaupun untuk setiap akun maksimal bisa membeli 4 tiket.
Nantinya pada saat kita masuk ke stadion, Garuda ID ini yang akan dipakai untuk membeli tiket, jelas Arya. Jadi nanti dia beli tiket harus pakai Garuda ID. Kalau tidak, gak akan bisa beli tiket. Maaf kata, istilahnya hanya member doang yang bisa beli tiket, tapi dimudahkan kok untuk bisa mendapatkan member. Dengan adanya sistem ini, penonton yang masuk pun akan terdeteksi dengan jelas. Untuk itu, apabila melakukan tindakan pelanggaran, PSSI bisa menjatuhkan sanksi kepada pelanggar tersebut karena pasti bisa ditemukan dengan mudah karena sudah terdata saat masuk stadion. Saat masuk stadion ada 3 tahapan. Masuk ada face recognition, body check, dan scan tiket, tutur Arya. Kedepan diharapkan face recognition bisa disatukan dengan tiket. Tapi ada proses yang harus kita lalui, pungkasnya.